Amr bin Abbasah menceritakan, kuntu wa ana fil jahiliyah adunnu anna nasa ala dhalalatin wa annahum laysu ala syai'in wa hum ya'budunal awthan. Jadi Amr bin Abbasah ini menceritakan ketika pada masa jahiliyah dan awal dakwahnya Nabi, beliau mengatakan, dulu saya meyakini apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah, oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, mereka itu melakukan kesesatan. Mereka berada di dalam kesesatan dan mereka tidak di atas kebenaran, dan mereka itu menyembah berhala. Jadi Amr bin Abbasah ini secara fitrah kemanusiaannya itu mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan penduduk Mekah pada saat itu salah, karena mereka itu menyembah berhala. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW dakwahnya itu belum dakwah yang terbuka, masih dari satu orang ke orang, dari satu rumah ke rumah, belum dakwah terbuka. Akan tetapi Amr bin Abbasah ini tahu bahwasanya ada seorang nabi yang diutus di kota Mekah. Akhirnya Amr bin Abbasah ini mencari Nabi Muhammad SAW. Dari satu orang ke orang, satu rumah ke rumah, akhirnya beliau Amr bin Abbasah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, itu pun dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya ketika berjumpa dengan Nabi, dan di situ ada Bilal bin Rabah, dan di situ ada sahabat Abu Bakar. Nah, ketika berjumpa dengan Nabi, Amr bin Abbasah ini bertanya, "Ma anta?" Siapa Anda? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Ana nabiyyun." Saya ini nabi. Kemudian Amr bin Abbasah menanyakan lagi, siapa nabi itu? Kemudian Nabi menjawab, "Arsani Allah." Saya diutus oleh Allah. Kemudian Amr bin Abbasah menanyakan lagi, dengan apa Allah mengutus Anda? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Arsani bisadatil arham." Saya diutus untuk mengajarkan kepada manusia menjaga tali silaturahim, wa kasril ausan, dan untuk menghancurkan berhala, wa an yuhawwahadallah, dan untuk mentauhidkan Allah, wa la yusyraka bihi syai'un, dan tidak menyekutukan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Amr bin Abbasah, saya diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia menjaga silaturahim dan menghancurkan berhala, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi sederhana dulu, menjaga silaturahim, menghancurkan berhala, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.
Kemudian Amr bin Abbasah ini bertanya lagi, siapa pengikut Anda? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Hurrun wa abdun. Pengikut saya adalah orang yang merdeka dan juga hamba saya. Karena di samping beliau itu ada Abu Bakar dan Bilal. Akhirnya Amr bin Abbasah ini mengatakan, saya menyatakan ikut denganmu wahai Nabi. Jadi Amr bin Abbasah ini menyatakan keislamannya dan ingin mengikuti jejak-jejak sahabat yang sudah masuk Islam terdahulu. Dan keluarga daripada Amr bin Abbasah ini, mereka itu masih musyrik. Jadi keluarganya Amr bin Abbasah ini masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak untuk sekarang. Sekarang kembalilah kepada keluargamu. Karena engkau melihat bagaimana orang-orang musyrik sekarang, orang-orang Quraisy sekarang, perlakuan terhadap orang-orang yang masuk Islam, orang-orang muslim, mereka itu sangat membenci dan mereka itu mengganggu supaya orang-orang tidak masuk Islam. Kalau nanti suatu ketika engkau mendengar saya dimenangkan oleh Allah, saya menang, maka bolehlah engkau ikut dengan saya. Nah, singkat cerita, Amr bin Abbasah ini pulang ke keluarganya dalam keadaan sudah muslim, dalam keadaan sudah muslim, sudah menyatakan ikut dengan Nabi, sudah menyatakan keislamannya. Tapi kata Nabi, tidak untuk sekarang, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mengatakan, nanti kalau saya sudah dimenangkan oleh Allah, saya sudah menang, maka bolehlah engkau ikut dengan saya. Akhirnya apa? Amr bin Abbasah ini kembali ke keluarganya masih dalam keadaan muslim. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ketika hijrah di kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor, disambut oleh penduduk Madinah, dan juga diikuti oleh orang-orang Muhajir. Dan manusia berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislaman mereka. Dan disitulah setiap kali ada orang yang pulang dari Madinah, ditanya oleh Amr bin As, ada apa? Ada berita apa di kota Madinah? Pernahkah Anda mendengar seorang yang bernama Muhammad ini? Kemudian ada orang menceritakan, iya saya mendengar. Akhirnya apa? Sebagian keluarga daripada Amr bin Abbasah ini juga ketika berada di Madinah kemudian pulang ke kota Mekah, ditanya oleh Amr bin Abbasah, apakah engkau mendengar berita tentang Muhammad? Kemudian sebagian keluarganya yang singgah di kota Madinah mengatakan, ya, Muhammad itu diusir oleh kaumnya. Nabi Muhammad itu ingin dibunuh oleh kaumnya, akan tetapi kaumnya tidak bisa membunuhnya. Bagaimana keadaan sekarang? Sekarang banyak pengikutnya. Sekarang orang-orang berbondong bertemu dengan beliau. Akhirnya Amr bin Abbasah ini ketika dijanjikan oleh Nabi Muhammad, ketika saya dimenangkan oleh Allah, ketika saya menang dan sudah banyak pengikutnya, datanglah kepadaku. Akhirnya apa? Amr bin Abbasah ini
dari Mekah menuju Madinah. Nah, ketika sesampainya di Madinah, kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika berjumpa, Amr bin Abbasah mengatakan, "Ata'rifuni ya Rasulullah? Apakah engkau masih ingat denganku wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, saya ingat. Anda itu dulu yang datang kepada saya, yang dulu awal-awal dakwah sembunyi-sembunyi, dan saya menjanjikan ketika saya banyak pengikutnya, saya dimenangkan oleh Allah, Anda untuk menemui saya." Kemudian Amr bin Abbasah ini yang ingin diajari oleh Rasulullah SAW beberapa tentang perkara-perkara dalam agama. Karena ketika berjumpa dengan Nabi di kota Mekah, belum belajar tentang sholat, belum belajar tentang wudhu, belum, karena kondisi saat itu tidak memungkinkan. Untuk siapa? Untuk Amr bin Abbasah. Nah, akhirnya ketika berjumpa dengan Nabi di kota Madinah, Amr bin Abbasah ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang perkara-perkara yang Allah ajarkan kepada Anda yang saya belum mengetahuinya." Nah, kemudian Amr bin Abbasah ini mengatakan, "Akhbirni anis shalah." Wahai Rasulullah, ajarilah aku tentang masalah sholat. Jadi ketika di kota Makkah itu belum bisa belajar sebagaimana para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ketika berjumpa di kota Madinah, Amr bin Abbas ini mengatakan, "Akhbirni anis shalah." Wahai Nabi, ajarilah aku tentang sholat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh Amr bin Abbasah untuk mengajari tentang sholat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang waktu-waktu sholat. Apa kata Nabi? "Shalli sholatas subhi." Wahai Amr bin Abbasah, sholatlah sholat subuh. Artinya Nabi mengajarkan waktu-waktu sholat. Ya, jadi waktu-waktu sholat 5 waktu dimulai dengan sholat subuh. Apa kata Nabi? "Sholli sholatas subhi." Wahai Amr bin Abbasah, sholatlah subuh. "Tsummaksur anis sholati hatta tartafi asyamsu qad qaiki darubhi." Kata Nabi, setelah sholat subuh, "Tsummaksur anis sholat," berhenti dari sholat. Artinya setelah sholat subuh janganlah melakukan sholat yang lainnya. "Hatta tartafi asyamsu qaida rubhin," sampai matahari itu terbit ya setinggi tombak. Jadi Nabi mengajarkan tentang waktu subuh dan juga waktu setelah subuh. Nabi mengatakan, "Sholatlah subuh." Kemudian ketika selesai sholat subuh, jangan sholat sampai nanti terbitnya matahari setinggi tombak. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai syaitanin wa hina idin yasjudu lahal kufar." Loh, kenapa? Karena matahari itu ketika terbit, maka terbit di antara 2 tanduk setan. Dan pada waktu itulah orang-orang kafir sujud kepada setan. Para ulama itu menerangkan apa yang dimaksud matahari itu terbit di antara 2 tanduk setan. Para ulama menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi
rahimahullahu taala dikatakan ketika matahari terbit, ya, setan itu apa? Menghampiri matahari. Kemudian seolah-olah itu matahari itu berada di antara tanduknya setan. Jadi ini matahari, kemudian setan itu ya berada di atas, kemudian matahari ketika terbit itu seolah-olah berada di di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada setan. Jadi ini yang dilakukan oleh setan demikian. Jadi para penyembah setan ketika matahari terbit, ya, setan itu muncul bersamaan dengan terbitnya matahari. Dan disitulah orang-orang kafir sujud kepada setan. Nah, makanya hikmahnya kenapa ketika setelah subuh itu tidak ada sholat sampai matahari itu terbit setinggi tombak. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Tsumma sholli fa inna sholata masyhudatun mahturatun hatta yastaqilla dhillu biru." Kata Nabi, nah setelah matahari itu setinggi tombak, silakan kami itu sholat. Ya, bisa sholat duha ataupun sholat yang lainnya. Sampai kapan? Sampai bayangan benda itu merapat ke bendanya. Artinya sampai kepada matahari itu tepat berada di atas. Nah, kalau sudah matahari tepat berada di atas, sumaksul anis sholati. Ketika matahari tepat berada di atas dan pada saat itu tidak ada bayangan, berhenti melakukan sholat. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam. Karena pada waktu matahari tepat berada di atas dan tidak ada bayangan, maka disitulah saat neraka jahanam apinya itu ya dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ketika sholat duhur dalam keadaan yang sangat panas itu bisa ditunda sampai kapan? Sampai agak adem ya sebentar itu. Jadi boleh misalnya duhur itu jam 12 tapi terik sekali itu, sehingga orang-orang itu ketika datang itu susah, maka boleh ditunda sebentar. Nah, makanya kata Nabi Muhammad SAW, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya, teriknya matahari itu bagian daripada hawa api neraka jahanam. Nah, kemudian ketika matahari sudah mulai condong ke barat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa idza aqbadal fai'u fasalli fa inna sholata masyhudatun mahturatun hatta tusallil asr. Kalau bayangan benda sudah mulai muncul, artinya matahari itu sudah condong ke sebelah barat, maka laksanakan sholat. Artinya sholat duhur, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Anda itu melakukan sholat asar. Nah, kemudian ketika selesai melakukan sholat asar, summaksur anis sholati hatta taghrubasy syamsu. Ketika Anda sudah selesai sholat asar, maka berhenti dari sholat. Artinya jangan melakukan sholat apapun. Nah, artinya ini waktu terlarang untuk melakukan sholat. Fa innaha tagrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kufar. Sama ketika matahari itu tenggelam, maka setan pun muncul, sehingga seolah-olah matahari itu tenggelam di antara dua tanduknya setan. Dan pada waktu itu
orang-orang kafir, orang-orang musyrik sujud kepada setan. Nah, ini sudah diajari oleh Nabi waktu-waktu sholat. Nah, kemudian setelah diajari oleh Nabi waktu-waktu sholat, Amr bin Abbas ini bertanya kepada Nabi, ingin diajarkan kembali, ya Nabi Allah, fal wudu'u haddisni anhu. Wahai Nabi, tolong ajari saya tentang wudu. Ajari saya tentang wudu. Faqala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang wudu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan faidah daripada wudu. Beliau menyampaikan ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayatamat matu wa yastanshiku illa kharrat khotoya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kata Nabi, tidaklah ada seseorang ketika dia itu hendak wudu, kemudian mendekatkan air wudunya, kemudian dia itu membasuh wajahnya. Ketika membasuh wajahnya, apa kata Nabi? Maka keluar bersamaan dengan air dosa-dosa. Apa dosa-dosa? Dosa-dosa wajah dan juga dosa-dosa mulut dan juga dosa-dosa hidung bersamaan dengan air yang menetes. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharrat khotoya yadayhi min anamilihi ma'al ma'i." Kemudian ketika seseorang itu membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangan itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan bersamaan dengan air yang menetes dari jari jemari tangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Tsumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khotoya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'i." Ketika seseorang membasuh, ketika seseorang mengusap kepalanya, maka akan keluar dosa-dosa dari kepalanya. Maka akan keluar dosa-dosa kepalanya berserta air yang berada di ujung-ujung rambut. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini illa kharrat khotoya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'." Ketika membasuh kedua kakinya, maka akan keluar juga, akan berguguran dosa-dosa kaki bersamaan dengan tetesan air yang berada di jari jemari kaki. Ini artinya wudu ini adalah menghapus dosa-dosa kita, dosa tangan, dosa wajah, dosa kaki. Ini berguguran bersamaan dengan tetesan air. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang keutamaan wudu, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang fadilahnya, keutamaannya orang yang sholatnya khusyuk. Apa kata Nabi? Fa'in huwa qoma fasalla. Maka apabila dia itu berdiri, kemudian dia sholat, fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun. Kemudian di dalam sholatnya dia memuji Allah, dia menyanjung Allah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa farraha lillahi ta'ala,
dan hatinya khusyuk, hatinya hadir, hatinya itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladathu ummuh. Ketika dia wudunya betul, salatnya itu khusyuk, maka kata Nabi dosanya akan diampuni oleh Allah. Sehingga digambarkan oleh Nabi seperti seorang bayi yang baru lahir, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Artinya dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholatnya itu khusyuk. Nah, kemudian Amr bin Abbasah ini menyembunyikan hadis ini, tidak disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Nah, kemudian ketika usianya sudah mulai tua, usianya sudah mulai sepuh, maka karena ini adalah amanah yang mana Amr bin Abbas ini mendapatkan hadis dari Nabi yang harus disampaikan, maka Amr bin Abbas ini menyampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Jadi Amr bin Abbas ini tidak menceritakan hadis ini ya sampai dia itu usianya sudah senja, sudah sepuh. Akhirnya apa? Karena ini adalah amanah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang harus disampaikan. Akhirnya Amr bin Abbas ini menyampaikan kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, saya dulu mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan saya ini berulang-ulang mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW, dan saya ini tidak ada tujuan untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Amr bin Abbas ini menceritakan kepada Abu Umamah tentang hadis ini, tentang awal bagaimana Amr bin Abbas ini masuk Islam sampai diajari sholat oleh Nabi Muhammad SAW dan diajari wudu oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga keutamaan wudu dan keutamaan orang yang sholatnya khusyuk. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang panjang ini para ulama menyampaikan ada beberapa pelajaran yang sangat berharga daripada hadis yang disampaikan oleh Amr bin Abbas ini. Yang pertama, ketika masa jahiliyah ada sebagian masyarakat di kota Mekah yang menganut ajaran-ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan berada di kota Mekah. Jadi ada sebagian orang-orang jahiliyah yang masih menganut ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail. Akan tetapi sebagian besar mereka penduduk kota Mekah itu harrafu. Harrafu itu artinya mengubah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah mereka ketika tawaf, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Padahal tawaf itu sendiri adalah ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail. Maka ada sebagian yang masih menganut agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan sebagian besar mereka itu mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail. Dan sebagian mereka itu keluar dari ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail, dan mereka itu menyembah berhala.
Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menerangkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah agama ini. Dari awal dakwahnya Nabi yang masih sembunyi-sembunyi, kemudian dari dakwahnya Nabi secara terang-terangan di kota Mekah, kemudian sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Maka mereka itu dinamakan as-sabiqunal awwalun. Mereka para pendahulu-pendahulu yang berjuang untuk agama ini, maka mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi luar biasa, Allah ridho kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, begitulah sunnatullah ketika seseorang itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti itu mengalami perjalanan yang susah. Seseorang yang membela agamanya Allah akan menjumpai perjalanan yang susah. Akan tetapi susahnya akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini para ulama menyampaikan anjuran untuk bertanya kepada orang yang alim. Artinya kalau kita itu tidak tahu tentang perkara agama, maka kita itu dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu ataupun orang yang alim. Lalu sebagaimana Amr bin Abbas ini dari kota Mekah menuju kota Madinah ingin berjumpa dengan Nabi. Kemudian ketika bertemu, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara agama. Jadi perkara agama itu tidak boleh kita itu menentukan sendiri. Tidak boleh kita itu membuat-buat sendiri. Kita itu harus bertanya kepada orang yang lebih alim, kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Bertanyalah kepada ahli ilmu tentang apa yang engkau tidak ketahui. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Kalau orang sudah tidak mau bertanya kepada orang alim, kalau orang sudah tidak mau belajar sama orang alim, maka dia itu berada di dalam keadaan bodoh. Akhirnya apa? Akhirnya tidak tahu tentang perkara agama, akhirnya dia itu bisa sesat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menceritakan tentang pokok daripada ajaran Nabi. Nabi itu ketika menjelaskan kepada Amr bin Abbas ketika pertemuannya di kota Mekah, ketika Amr bin Abbas bertanya apa yang diutus oleh Allah atau apa ajaran yang disampaikan oleh Anda wahai Rasulullah, maka di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan, saya diperintahkan untuk mengajarkan kepada manusia silatul arham, yaitu
menjaga tali silaturahim. Kenapa? Karena pada masa-masa jahiliyah itu luar biasa. Banyak orang itu satu kerabat itu saling memutuskan silaturahim. Bahkan di dalam masalah harta itu yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan haknya. Yang kuat itu menindas yang lemah meskipun dia itu kerabatnya. Bahkan ketika ada seorang paman yang punya ponakan, dan ponakannya ini adalah anak yatim dan punya hartanya itu diambil. Nah, maka di sinilah ajaran Nabi ketika datang pada awal-awal dakwah. Apa dakwah Nabi? Silaturahim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ajaran yang sangat mulia, yaitu silaturahim, yaitu menyambung tali silaturahim. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan wudu yang benar, keutamaan sholat yang khusyuk. Wudu yang benar sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, itu bisa menghapus dosa. Kemudian sholat yang khusyuk itu juga bisa menghapus dosa. Nah, jadi ini beberapa pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW menyatakan, bersabda, "Idza aradallahu ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayhi." Kata Nabi, idza aradallahu ta'ala rahmata ummatin, apabila Allah itu ingin memberikan rahmat kepada suatu umat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan lebih dahulu nabinya, qablaha, sebelum kaumnya. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayhi, dan Allah jadikan nabinya itu sebagai perintis dan pemandu jalan bagi kaumnya. Jadi ini sebagaimana umatnya Nabi. Nabi Muhammad itu ketika beliau meninggal, umatnya kan masih ada. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk umatnya Nabi itu apa? Rahmat. Tapi sebaliknya, apa kata Nabi? Wa idza arada halakata ummatin adzabaha wa nabiyyuha hayyun. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan suatu umat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa umat itu, kemudian mereka mati sedangkan nabinya itu masih hidup. Dan inilah bagaimana Allah itu memberikan keutamaan kepada umat ini. Nabinya meninggal dulu, tapi ajarannya masih ada. Tapi kalau umat-umat terdahulu, ya, kaumnya sudah habis, nabinya masih hidup. Ya, jadi seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, mereka itu diazab dulu oleh Allah. Ya, sedangkan nabinya masih hidup. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW diwafatkan dulu oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umatnya.
Kalau umat terdahulu enggak. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam Allah menghancurkan Fir'aun. Ketika kaumnya Nabi Nuh, kaumnya dihancurkan dengan banjir, nabinya masih hidup. Nah, maka di dalam hadis ini para ulama menyampaikan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun marhumatun, umat yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menghabiskan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menghabiskan umat sebelum umatnya Nabi. Nah, maka ketika suatu umat nabinya masih hidup, umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan siksa bagi umat itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.